Kenapa ada ilusi satu putaran versus dua putaran? Dr. Anton Permana. Banyak pertanyaan dari masyarakat yang melek politik. Kenapa ada salah satu paslon begitu gegap gempita mengkampanyekan keyakinan akan menang satu putaran di Pilpres 14 Februari 2024? Padahal semua tahu dan secara kasat mata bahwa secara saintifik, ilmiah dan fakta lapangan, kemenangan satu putaran tidak akan mungkin terjadi. Sebab paslon itu harus meraih suara 50% plus satu suara dari 3 paslon yang maju. Sungguh ini tidak akan mungkin terjadi, kecuali melalui sebuah kecurangan yang super extraordinary, di mana kecurangan tingkat dewa ini hanya bisa dilakukan oleh pihak penguasa. Ingat itu. Berbagai tools dan narasi dipropagandakan secara masif melalui media massa. Bahkan berbagai lembaga survei terkenal pun seakan ikut berpartisipasi dengan merilis hasil survei seolah-olah mendekati angka di atas 50%. Artinya tentu sebagai netizen Indonesia yang terkenal kepo sejagat, perlu dong hal ini kita bedah dan analisa bersama. Masa hanya lembaga survei dan para juru bicara itu saja yang bisa bicara? Katanya negara demokrasi. Nah, kalau dari bisik-bisik tetangga yang kita dengar, kenapa pihak sebelah itu begitu getol mempropagandakan akan menang satu putaran? Karena jawabannya adalah, pertama, mereka paham kalau Pilpres 2 putaran maka peluang mereka akan menang di putaran kedua hancur lebur. Kesaktian sebagai pemegang tongkat estafet kekuasaan akan rontok. Itu sudah hukum alam di bumi Wakanda. Para taipan, sponsor, loyalis, kelompok oportunis termasuk para elit politik dan oligarki akan panik. Kapal mau karam, penumpang siap-siap tinggalkan nahkoda. Sayonara. Bisa juga cari pelampung atau sekoci pindah haluan. Hal seperti itu sudah jadi tradisi di dunia perpolitikan negara Wakanda. Kedua, karena begitu banyaknya utang politik, utang ekonomi, bahkan utang ideologi yang harus dipenuhi sedangkan masa jabatan akan berakhir. Tentu semua utang itu hanya bisa dilunasi kalau masih berkuasa. Makanya butuh jaminan estafet kekuasaan dari darah daging politiknya sendiri dan komitmen politik yang kuat dari salah satu kandidat. Meski itu harus lompat pagar, berkhianat dan durhaka kepada orang-orang serta kelompok yang membesarkannya. Yang penting jawabannya bisa kembali berkuasa dan punya power atas kendali kebijakan negara. Yang lain bukan urusan saya. Nah, cukup 2 itu saja alasannya. Karena 2 alasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan judul di atas. Jadi mana yang benar? 1 putaran atau 2 putaran? Biar waktu yang menjawab. Salam Indonesia Jaya.